Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 17 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana yang sedang memikirkan tentang Tante Merlin dan bersama Bu Para. Di sisi lain, Bu Para yang telah mencaci maki Nana. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Pak Nopal. Pak Nopal yang lagi berjalan untuk melihatin suasana. Tiba-tiba Pak Nopal akan melihatin keadaan Nana dan Dewa. Di sisi lain, Pak Nopal memergoki Wilson bersama Priska. Di situ Pak Nopal langsung melihatin Wilson bersama Priska. Kok betapa akrabnya. Ada apa antara Kelvin dan Priska? Di situ kelihatan Wilson dan Priska telah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan acara di panti asuhan. Di sisi lain terlihat oleh Pak Nopal. Pak Nopal curiga kepada Kelvin alias Wilson bersama Priska, dan Pak Nopal berkata, ada apa Wilson bersama Priska kok sangat akrab sekali? Apakah mereka ada yang direncanakan? Dan di situ Pak Nopal sangat curiga sekali, dan Pak Nopal langsung melihatin dan mengintai antara Wilson bersama Priska. Di sisi lain di situ Pak Nopal punya akal untuk mengecohkan pikiran Priska. Di situ Priska yang sedang berkata dan merencanakan sesuatu dengan Kelvin untuk menculik Nana dan juga Dewa. Di sisi lain tiba-tiba ada yang menelepon kepada HP-nya Priska. Di situ Priska bingung, yang menelepon adalah Pak Nopal, dan Priska berkata kepada Wilson bahwasanya, Wilson, ini Pak Nopal menelepon. Gimana? Ungkap Priska. Di situ tidak panjang lebar, singkat cerita, Priska langsung mengangkatnya, dan di sisi lain Priska mendengarkan kata-kata dari Pak Nopal. Ungkap Pak Nopal kepada Priska bahwasanya, Priska, kamu ada tugas untuk datang ke Bogor. Di sisi lain, kamu tolong tunjukkan masalah lahan, karena aku akan menjual lahan di Bogor. Biarin nanti kamu yang mengurusnya, nanti kamu akan dikasih berapa persen oleh aku, ungkap Pak Nopal kepada Priska. Pak Nopal mengasihkan pekerjaan kepada Priska agar rencana Priska bersama Kelvin itu gagal rencana apapun, karena Pak Nopal sangat curiga sekali kepada orang dua antara Wilson dan juga Priska. Di situ Pak Nopal akan mengecohkan mereka dan dengan alasan untuk pergi ke Bogor untuk mengurus lahan di sana yang akan dijual. Di sisi lain di situ Priska mendapatkan pekerjaan, sangat senang dan bahagia sekali, dan singkat cerita Priska langsung menjawab, oke Pak, siap, aku akan berangkat ke Bogor, akan menguruskan masalah tanah tersebut. Di situ Priska sangat senang karena pekerjaan ini sangat besar sekali keuntungannya. Maka dari itu Priska pun tertawa dan tersenyum karena dia akan mempunyai proyek yang sangat gede sekali dari Pak Nopal. Di situ terlihat Wilson alias Kelvin mendengarkan dan melihatin Priska dan sangat bahagia, dan di situ Wilson pun mendengarkan percakapan di dalam HP tersebut antara Priska bersama Pak Nopal. Dan di situ Pak Nopal menyuruh Priska untuk berangkat pada hari ini ke Bogor. Di situ Pak Nopal setelah mengasihkan pekerjaan itu kepada Priska, nah di sisi lain Priska pun langsung akan berangkat, dan di situ Pak Nopal pun selesai bicara kepada Priska. Singkat cerita di situ Priska selesai ditelepon oleh Pak Nopal, dan di situ Kelvin bertanya kepada Priska bahwasanya, ada apa Priska, Pak Nopal kok nelpon kamu?
Di sisi lain di situ Priska menceritakan bahwasanya dirinya dikasih pekerjaan untuk ke Bogor untuk menjual lahan. Di situ setelah berkata seperti itu Priska kepada Wilson alias Kelvin, dan langsung Kelvin terkejut karena mungkin ini triknya Pak Nopal untuk menggagalkan rencana dirinya di dalam hati Kelvin. Namun di situ tidak dibahas karena di sisi lain kok tiba-tiba nelpon kepada Priska. Namun di situ terlihat Kelvin mencurigai Pak Nopal, apa jangan-jangan Pak Nopal mengintai aku. Singkat cerita, Pak Nopal tidak mengintai. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat di panti asuhan. Di situ terlihat Ani yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran dan dia mengaji. Di situ setelah mengaji, Ani terdengar suara yang sangat merdu sekali oleh Tante Merlin. Di sisi lain Tante Merlin pengen sekali pengen sekali untuk video Ani sedang mengaji dan akan ditunjukkan kepada Fajar. Singkat cerita di situ Ani sedang mengaji. Terus Tante Merlin mengambil sebuah HP dan langsung menyorotnya kepada Ani yang sedang mengaji dan menelepon Fajar. Dan di situ Fajar sedang asik berdua bersama Lia. Di sisi lain tiba-tiba terdengar suara HP dan ternyata itu mamahnya Fajar, yaitu Tante Merlin yang sengaja menelepon PC bersama Fajar agar Fajar melihatin Ani sedang mengaji dan suaranya yang sangat merdu sekali. Di situ langsung Fajar pun mengambil HP itu. Kata Lia, angkat aja, itu mamah kamu, ungkap Lia kepada Fajar. Dan Fajar tidak panjang lebar dan langsung HP tersebut diangkat oleh Fajar dan dilihat. Ternyata di situ ibunya pengen sekali menunjukkan bahwasanya Ani yang sedang mengaji dan suara yang sangat merdu untuk dilihatin kepada Fajar agar Fajar senang kepada Ani. Namun Fajar tidak mungkin mau kepada Ani karena cinta Fajar khusus untuk Lia. Karena maka dari itu walaupun Tante Merlin berusaha untuk memisahkan Cornelia bersama Fajar, namun itu mungkin akan gagal dan gagal lagi karena cinta mereka tidak bisa ada yang menggoyangkan dan memisahkan. Singkat cerita di situ Tante Merlin sedang PC bersama Fajar dan Tante Merlin melihatin dan menunjukin di dalam HP tersebut bahwasanya Ani sedang mengaji, suaranya sangat merdu sekali. Dan Tante Merlin berkata bahwasanya seandainya kamu menikah dengan ini, hidup kamu akan senang dan bahagia dan tentram. Di situ terdengar oleh Lia. Lia merasa tersinggung dengan perkataan-perkataan Tante Merlin bahwasanya dia telah memuji Ani yang begitu pintar dan cerdas untuk di dalam mengaji Al-Quran. Di sisi lain di situ Fajar sangat bingung sekali dan berkata, "Bu, walaupun ditunjukin tetap aku akan memilih Cornelia." Setelah berkata seperti itu Fajar tiba-tiba Lia pergi karena mendengar kata-kata Tante Merlin sangat menyinggung hatinya. Di sisi lain di situ terlihat oleh Fajar dan Fajar langsung mengejarnya. Dan di situ Fajar langsung mematiin HP tersebut dan Fajar langsung menyusul Lia. Dan karena Lia pergi dari hadapannya setelah mendengar ocehan dan kata-kata mamahnya itu Tante Merlin untuk menunjukkan bahwa Fajar harus menikah bersama Ani. Di situ langsung Lia terhenti dan Fajar berkata, "Kamu jangan cemburu dan jangan tersinggung. Aku nggak ada pilihan lagi karena cintaku buat kamu," ungkap Fajar kepada Lia. Nah, oke guys. Sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin.
Nah oke guys, sekarang Mimin pamit. Namun Mimin sebelum pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang merena. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya, karena Mimin tas ngabudah rada balelol. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada para bunda dimanapun kalian berada. Terima kasih.